Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Kami akan menceritakan kisah tentang beliau. Sayyidatina Hafsah lahir pada tahun 18 sebelum Hijrah, sekitar 5 tahun sebelum Nabi diutus, yaitu tahun 605. Ibunya bernama Zainab binti Mad'un dan ayahnya bernama Umar bin Khattab. Dahulu, Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang paling hebat. Namun, dia juga adalah salah satu yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika sudah memeluk Islam, Umar bin Khattab mengakui bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang paling benar. Keimanan Umar ini menurun kepada anaknya. Hafsah tumbuh menjadi wanita yang taat dan cerdas. Ketika sudah beranjak dewasa, Hafsah menikah dengan Khunais bin Hudzaifah, salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ketika kota Mekah kacau dan membuat umat muslim tidak aman, Hafsah dan suaminya termasuk rombongannya hijrah ke Habasyah. Mereka mencari perlindungan dari Raja Najasyi yang baik hati. Kerinduan kepada Rasulullah SAW membuat keduanya kembali ke Mekah. Mereka menerjang bahaya demi kembali melihat bersama Rasulullah SAW. Namun sayang, kota Mekah semakin kacau dan membuat mereka kembali berhijrah. Kali ini mereka akan pergi ke kota Madinah. Kehidupan di Madinah begitu damai, umat muslim bisa beribadah dengan tenang dan bahagia. Kebahagiaan itu semakin besar ketika Rasulullah SAW ikut hijrah ke Madinah. Cobaan yang tak pernah berakhir. Suami Hafsah meninggal ketika mengikuti perang Badar. Umar tidak tega melihat anaknya yang baru berumur 18 tahun hidup seorang diri. Umar mencarikan jodoh untuk Hafsah. Dan subhanallah, ternyata jodohnya Rasulullah SAW. Setelah menjadi istri Rasulullah SAW, Hafsah pun semakin taat. Dia sangat bersyukur karena bisa langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya ahli dalam ilmu, akan juga ahli sholat dan puasa. Ia menjadi teladan bagi wanita yang lain. Semakin hari, ia semakin cerdas. Dia menguasai membaca dan menulis, tampilan yang biasanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Kecerdasannya ini sangat berjasa bagi penyebaran Islam. Hafsah dipercayai oleh Abu Bakar dan Umar untuk menyimpan mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran, karena harus dijaga oleh orang yang pandai membaca, agar tidak ada orang yang merubahnya. Saat itu, Utsman mempunyai rencana untuk menyatukan seluruh lembaran mushaf itu, dan jadilah Al-Quran yang saat ini kita pegang. Setelah disalin, dikembalikan lagi mushaf itu kepada Hafsah. Itulah kisah tentang Sayyidatina Hafsah. Semoga kita bisa meneladani akhlak terpuji beliau. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan sosok wanita yang tangguh dalam berperang membela Islam. Siapa dia? Beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang agung dan pemberani dalam berperang. Ia kerap dipanggil wanita dengan nama Ummu Imarah dan dijuluki sang perisai Rasulullah SAW. Nusaybah sosok pahlawan yang tidak pernah absen meninggalkan kewajibannya untuk berjihad ketika ada panggilan untuknya. Ia tidak takut mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh perjuangannya ditunjukkan untuk dunia dan akhirat. Salah satu kisah Nusaybah binti Ka'ab yang dikenal sepanjang sejarah, yakni ketika beliau ikut serta dalam berperang Uhud. Ketika itu beliau ikut serta peperangan tersebut bersama suaminya, yakni Ghaziyah bin Amr. Awalnya, ia bertugas untuk menyiapkan kebutuhan logistik dan medis bersama para wanita lainnya.
seperti menyiapkan air minum dan obat-obatan. Tidak hanya itu, ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para prajurit di atas bukit melanggar aturan Rasulullah SAW. Nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika Nusaibah melihat Rasul menangkis serangan musuhnya sendirian, Beliau langsung mempersenjatai dirinya dan bergabung pada pasukan tersebut untuk membantu melindungi Rasulullah SAW. Beliau menggunakan ikat pinggang pada perutnya sehingga seluruh tubuhnya luka-luka. Namun luka-luka tersebut tidak ia pedulikan. Bahkan nyawanya sendiri pun tidak ia pedulikan. Karena keberaniannya yang amat besar untuk melindungi Rasulullah SAW. Hingga ketika Rasulullah SAW melihat Nusaibah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Semenjak mendengar doa dari Rasulullah SAW tersebut, Nusaibah tidak lagi menghiraukan segala luka di dalam tubuhnya, dan ia terus berperang untuk membela Islam. Itulah sedikit kisah sahabat Nabi Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Laila Al-Ghifari akan menceritakan kisah beliau. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Naila Dwi Adha. Nama saya Dwi Anissa Novianti. Nama saya Keisha Kirania Putri Wahyudi. Nama saya Siti Lusila. Ayo simak ceritakan. Laila Al-Ghifari adalah sosok perempuan cilik yang ikut berjuang di medan perang. Ia bertugas mengobati para sahabat-sahabat yang terluka. Namanya memang tidak terkenal seperti sahabat-sahabat muslimah lainnya seperti Azimah binti Abu Bakar dan Haulah binti Azwar. Namun, nama Laila Al-Ghifari tercatat dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam tercatat sejumlah wanita muslim atau muslimah yang menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sahabat Nabi dari kalangan kaum muslimah yang turun berjuang dalam berdakwah dan Dan sedikit dari mereka yang bahkan ikut terjun ke medan perang. Salah satunya adalah Laila Al-Ghifari. Beliau wafat pada 40 Hijriah. Dalam sirah Ibn Hisham tentang peristiwa perang Khaybar dikisahkan saat melewati kabilah Ghifar menuju Khaybar di utara Madinah, Nabi dan pasukan disambut oleh para wanita dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Para wanita tersebut berdesak-desakan mengikuti prajurit untuk menawarkan bantuan. Kalangan wanita tersebut terdapat anak kecil yang baru beranjak remaja. Namanya Laila. Dia gadis kecil yang cerdas dan penuh semangat. Nabi merasa kasihan melihat Laila yang masih kecil dan berjalan kaki. Lalu beliau menaikkannya ke unta beliau. Nabi berhenti dan Laila ikut turun. Rupanya ada darah di pelana yang dicuci oleh Sabia yang masih remaja itu. Laila sangat malu. Lalu ia menduduki pelana tersebut agar menutupi darah haidnya yang pertama itu, agar baginda Nabi tidak melihatnya. "Ada apa denganmu? Kamu haid?" tanya Nabi. Laila tertunduk dan salah tingkah. Ia sambil malu-malu ia menjawab, "Ya Rasulullah, baginda Nabi tidak risih dan tidak bosan. Bersihkan dirimu, ambil air satu bejana, beri garam, lalu bersihkan pelana yang terkena darah. Setelah itu kembalilah ke tempatmu semula," kata Nabi. Laila mendapatkan seuntai kalung pemberian Nabi. Beliau sendiri yang mengalungkan ke lehernya Laila sebagai tanda bahwa beliau mencintai, menghormati, dan memberi semangat gadis itu. Bagi Laila, bukan kalung indah tersebut yang membuatnya bahagia, tetapi sikap beliau yang luar biasa terhadapnya. Kalung tersebut tidak pernah dilepas oleh Laila agar tidak hilang. Itulah kisah Laila Al-Ghifari. Semoga kalian semua bisa termotivasi dengan kisah itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kami dari kelompok Ghazalah Al-Hururiyah dengan saya Ikrimah, Saya Wilda. Saya Bahriah. Saya Rati. akan menceritakan kisah singkat tentang Ghazalah Al-Hururiyah. Selamat menyaksikan. Kisah ini berasal dari Ghazalah Al-Hururiyah, wanita yang berasal dari Mosul, Irak. Ia dikenal sebagai wanita yang tegas dan pemberani. Ia sering mengikuti peperangan. Namun, akhirnya ia gugur dalam satu peristiwa peperangan pada tahun 696 Masehi. Kisah ini berawal dari tahun 696 Masehi. Ghazalah bersama suaminya, Syabib bin Yazid al-Larun. Ia melawan pemimpin zalim yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf al-Sakhafi, merupakan penguasa politisi dan menteri yang berasal dari Khalifah Umayyah. Al-Hajjaj dikenal sebagai pengusaha yang cerdas namun keras dan kejam. Dalam catatan, ia pernah berusaha menghancurkan Ka'bah dan telah membunuh jumlah yang sudah tidak terhitung. Dengan kegigihan Ghazalah saat itu, ia membunuh dengan sangat luar biasa. Hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Al-Hajjaj di hadapan secara langsung dan disaksikan oleh suaminya. Lalu setelah kalah, Al-Hajjaj kabur melarikan diri. Sejak peristiwa saat itu, Ghazalah telah bersumpah untuk masuk ke Masjid Al-Kufah, kemudian menjadi imam bagi para prajurit laki-lakinya, menunaikan sholat 2 rakaat dengan membaca 2 surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kekalahan Al-Hajjaj saat itu ditulis dalam sebuah syair oleh Ghazalah yang berbunyi Asyaddun alayya wa fil harabi na'amah, yang artinya ada seekor singa di atasku, lalu ada burung yang tidak bekerja. Ghazalah dan suaminya pun terus berusaha bermusuhan untuk melawan Al-Hajjaj. Setelah itu, mereka berhasil melawan lebih dari 20 tentara. Tidak terima akan kekalahannya. Ia mengirimkan pasukan yang besar dan Ghazalah pun terbunuh. Kepalanya dipenggal untuk persembahan Al-Hajjaj. Namun suaminya berhasil merebut kepala Ghazalah dan menguburnya di dekat Kufah. Kemudian atas wafatnya Ghazalah di medan perang menjadi tanda awal berakhirnya peperangan yang terjadi selama 2 tahun. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Talsamina. Nama saya Fauzian Kusyifa Aulia. Nama saya Cika Kumaira. Nama saya Fadila Rahma. Dan nama saya Salsa Syakira Rizky. Kami akan menceritakan kisah tentang Sayyidatina Sofia binti Abdul Muthalib. Sofia binti Abdul Muthalib menjadi salah satu perempuan yang ikut dalam peperangan. Ia adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberaniannya dalam membela Islam yang tak terkalahkan. Ia merangkum 1000 buku Muslim yang berpengaruh dan terhebat dalam sepanjang sejarah. Nama lengkap beliau adalah Sofia binti Abdul Muthalib bin Hisyam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab Al-Quraisyah Al-Hisimiyah. Ia adalah saudara perempuan dari singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sofia juga ibu dari sahabat Nabi, yaitu Zubair bin Awam. Sofia lahir dan tinggal di rumah Abdul Muthalib. Ia adalah pemuka Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi, terpandang serta mulia. Keluarganya adalah orang yang dipercaya untuk mengurus kegiatan orang-orang haji. Di masa mudanya, Sofia dikenal sebagai cendekiawan, ahli bahasa, dan juga ahli dalam menunggang kuda. Ketika perang Uhud terjadi, Sofia menjadi pelopor para wanita yang ikut perang dan menjadi pengobat mujahidin yang terluka. Sofia tetap berdiri berani. Saat di tangannya ada tongkat yang ia pukulkan pada lawan dan berkata, "Kalian hendak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kalimat yang dilontarkan ini adalah di mana saat pasukan panah menyalahi perintah Rasulullah. Peninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Sofia hidup dengan penuh kewibawaan dan dimuliakan. Semua orang tahu akan kedudukan dan keutamaannya. Sofia wafat pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada usia 70 tahun. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmatinya di dunia maupun akhirat. Itulah kisah Sayyidatina Sofia binti Abdul Muthalib. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan kisah singkat tentang Fatimah Az-Zahra. Kisah ini berawal dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Rasul SAW memiliki putri bungsu yang bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah mendapatkan didikan penuh dari ayahnya yang seorang nabi. Fatimah tumbuh menjadi anak perempuan cantik, cerdas, sederhana, dan penuh kasih sayang. Fatimah lahir di Makkah pada Jumat 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul. Semasa hidupnya Fatimah merupakan anak yang paling dekat dengan Nabi. Sebab ia adalah anak satu-satunya yang tinggal bersama Rasul setelah wafatnya Siti Khadijah. Dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa Fatimah merupakan orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Salah satunya dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa tak ada yang mirip dengan Rasulullah SAW dari cara berjalan dan bertutur kata kecuali Fatimah. Fatimah mendapatkan julukan Az-Zahra yang artinya berkilau atau bercahaya. Meskipun Fatimah anak dari pemimpin Islam tertinggi, akan tetapi kepribadiannya amat begitu sederhana. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, Fatimah adalah bidadari yang menyerupai manusia. Suatu ketika, Fatimah berangkat ke tempat Rasulullah SAW. Saat itu, ia hanya menyelimuti tubuhnya dengan pakaian yang kusam. Bahkan ada 12 jahitan dan serpihan dedaunan kurma yang menempel di sela-sela bajunya. Umar bin Khattab menepuk kepala setelah melihat penampilan Fatimah sambil berkata, betapa nelangsanya putri Rasulullah SAW. Bahkan putri kaisar dan raja menggunakan serta halus, sementara Fatimah, seorang putri perempuan utusan Allah, puas dengan selimut bulu 12 jahitan dan dedaunan kurma. Kisah singkat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maimunah binti Al-Haris akan menceritakan kisah tentang beliau. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Siti Hani Bumiati. Saya Fitra Nauharia. Saya Sita Fatina Zahra. Saya Maimunah. Baik, langsung saja ke ceritanya. Maimunah binti Al-Haris adalah seorang wanita yang terkenal berpengetahuan luas. Dia juga senantiasa berkontribusi kepada Rasulullah SAW. Dia juga telah meriwayatkan sekitar 76 hadis yang telah disampaikan dari Rasulullah SAW. Beberapa hadis riwayatnya telah ditahqiq dalam kitab Bukhari dan Muslim. Maimunah juga dikenal sebagai sosok dengan keistiqomahannya. Karena sebab itu banyak orang yang mempercayai ucapannya karena semua ucapannya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.